Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Delina, selaku dari dosen mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Habil Syaji, lalu juga ada rekan saya yaitu Dea Anggreni dan Mariza Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Proses Costing pada UKM Depok Ubi Bakery. Presentasi ini kami susun untuk menjelaskan bagaimana sih cara penerapan metode proses costing dalam menghitung HPP pada salah satu usaha kecil menengah yang bergerak di bidang produksi yaitu Depok Ubi Bakery. Kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai proses produksi, perhitungan biaya, serta hasil HPP yang lebih akurat untuk setiap produknya. Baik, pertama kita mungkin langsung masuk saja ke segi pembahasan yaitu latar belakang. Dalam pemenuhan tugas PJBL, pada mata kuliah akuntansi biaya, kami menggunakan Depok Ubi Bakery sebagai mitra penelitian. Mitra ini memiliki proses produksi yang sangat kompleks sehingga menawarkan studi kasus yang kaya untuk dianalisis seluruh prosesnya. Laporan ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap sistem akuntansi biaya yang mencakup perhitungan HPP hingga identifikasi biaya pada setiap fase produksi. Selain itu, laporan ini juga mengupas isu-isu yang relevan seperti strategi pengembangan pasar, sistem keuangan, hingga dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama itu bagaimana sejarah perusahaan dan produk apa saja yang dihasilkan. Yang kedua itu bagaimana proses identifikasi perhitungan HPP dan alokasi biaya produksi hingga penentuan HPP-nya. Yang ketiga itu bagaimana strategi pengembangan pasar dan penggunaan digital payment yang mempengaruhi arus kas dan penjualan produk. Yang keempat itu bagaimana kualitas proses dan produk QC, pengolahan limbah, serta implementasi biaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, adapun tujuannya yaitu pertama, mendeskripsikan profil dan sejarah serta produk yang dihasilkan Depok Ubi Bakery, melakukan analisis detail terhadap sistem akuntansi biaya, termasuk perhitungan HPP dan identifikasi biaya pada setiap fase produksi. Yang ketiga itu menganalisis strategi pengembangan pasar, cara penjualan, hingga penggunaan digital payment. Yang keempat itu mengevaluasi implementasi QC, praktik pengolahan limbah, dan implementasi biaya lingkungan. Yang kelima itu memberikan analisis, saran, dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, berikut ini sejarah dari Depok Ubi Bakery-nya sendiri, di mana Depok Ubi Bakery itu didirikan pada tahun 2015 oleh Bapak Mansuri dan Ibu Dwi Handayani sebagai owner usaha roti rumahan berbahan campuran ubi. Usaha ini awalnya menjual rotinya itu seharga Rp2.000 ke sekolah-sekolah yang ada di Depok. Lalu pada tahun 2017, beliau memperluas pemasaran hingga Bogor dan menaikkan harganya itu menjadi Rp3.000. Setelah sempat terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, usaha ini kembali pulih pada tahun 2023 dengan harga yang ditetapkan itu menjadi Rp5.000. Kini, distribusinya itu meluas ke sekolah-sekolah dan pabrik, termasuk kawasan MM 2100 Bekasi. Nah, ini berikut profil usahanya, di mana Depok Ubi Bakery sendiri itu beralamat di Jalan Jati Jajar 1, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, untuk proses produksinya rotinya itu sendiri dilakukan 3 kali sehari dengan penggunaannya itu sekitar 10 kilogram tepung dan waktu pengerjaannya itu sekitar 9 sampai 10 jam. Setiap hari roti ini diproduksi melalui beberapa tahap, di mana yang pertama itu ada penimbangan dan pencampuran bahan, yang kedua itu pembulatan dan pengembangan awal, setelah itu ada pembagian dan pembentukan pengisian rasa seperti rasa coklat, kopi, keju, stroberi, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu juga ada pengembangan adonan atau disebut sebagai proofing, lalu juga ada pemolesan dan pembakaran, dan terakhir itu ada pendinginan dan pengemasan. Untuk sistem Selanjutnya, pemasaran dan silakan rekan saya mungkin selanjutnya mungkin bisa dilanjut. ya Abel, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pemasaran dan pembayaran sendiri. Pertama untuk pemasarannya, Depok Bakery awalnya mengirim ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Depok, mulai dari SD sampai SMP. Lalu setelah beberapa tahun, itu mulai berkembang. Jadi mengirimnya itu ke SMA dan ke kawasan-kawasan pabrik yang ada di Cibinong, Depok, maupun Bekasi. Dan distribusi ini dilakukan oleh Bapak
Maaf, Habil boleh sebelumnya. Bapak Mansuri sendiri ke koperasi dan kantin mitra. Nah, untuk sistem pembayaran sendiri dapat melalui tunai ataupun transfer. Dan penagihan itu, penagihan notanya akan dikasih setiap pengiriman ulangnya, yaitu 3 sampai 4 hari. Dan pembayarannya itu fleksibel, bisa harian ataupun mingguan sesuai kesepakatan masing-masing. Boleh selanjutnya, Habil? Nah, selanjutnya untuk BBB-nya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya bahan baku utama dan biaya bahan baku pelengkap. Untuk BBB utamanya itu terdapat 10 bahan baku utama, yaitu tepung, susu bubuk, pengembang atau yeast, gula, garam, telur, butter, margarin, ubi, dan air. Eh, dengan total biaya dalam sehari itu dapat mengeluarkan 491.100 rupiah, dan dalam sebulan yaitu 20 hari itu sebesar 9.822.000. Boleh selanjutnya, Habil? Selanjutnya, untuk BBB pelengkap, terdapat 7 bahan baku, yaitu coklat, keju, pisang, wijen, kopi bubuk, sosis, dan blueberry. Dengan total biaya perharinya itu 116.000 dan 2.320 dalam sebulan. Boleh selanjutnya, Abil? Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Depot Bakery sendiri mempunyai 3 orang karyawan dan upah berdasarkan jam bekerjanya. Dalam sehari biasanya bekerja selama 7 hari dengan upah 70.000 per hari, yaitu maksudnya sorry selama 7 jam per hari, jadi upahnya itu 70.000 per hari untuk setiap karyawan. Sehingga dalam sebulan masing-masing karyawan akan mendapatkan upah sebesar 1.400.000 karena produksi dalam sebulan itu sebanyak 20 hari, dan total pengeluaran biaya untuk seluruh karyawan dalam sebulan itu 4.200.000. Boleh selanjutnya, Abil? Nah, selanjutnya ini ada BT, biaya tidak langsung. Salah satunya itu ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini dibagi menjadi 4, yaitu ada biaya bahan penolong, biaya penyusutan aset tetap, biaya rutin, dan biaya lain-lain. Next, Habil. Nah, untuk biaya bahan penolong sendiri, itu dibagi menjadi 3, yaitu ada plastik roti, maaf, dibagi menjadi 2, ada plastik roti dan minyak oles. Plastik roti sendiri itu eh, mempunyai harga 850.000 per bulannya, dan minyak oles 120.000 per bulannya. Jadi total untuk biaya bahan penolong dalam sebulan itu 970.000. Boleh, next. Next ada biaya penyusutan aset tetap, itu mulai dari oven, mixer besar, mixer sedang, mixer kecil, hingga box roti. Yang menghasilkan beban depresiasi per bulan untuk semua aset tetapnya adalah sebesar 528.459 perak. Next. Kemudian ada biaya rutin, yaitu ada gas dan listrik. Untuk gas sendiri, harga perolehannya itu 1.320.000, untuk listrik itu 250.000, karena ini pemakaiannya setengah keseluruhan, karena dicampur dengan rumah pribadi pemilik usaha tersebut. Next. Kemudian ini ada biaya lain-lain, yaitu biaya transportasi untuk pemasaran roti itu sendiri sebesar 400.000. Kemudian untuk perhitungan HPP-nya dengan metode full costing itu ada biaya bahan baku sebesar 12.142.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.200.000, biaya overhead pabrik sebesar 3.468.459 perak. Eh, jadi ditotalkan semua untuk produksi total biaya produksi per bulannya sebesar 19.810.459 perak. Untuk produk jadi per bulannya itu perkiraan sebesar 7.000 pieces. Kemudian untuk harga pokok per unitnya sebesar 2.830 perak. Next.
Nah, untuk biaya lingkungan sendiri, sebenarnya Depok Ubi Bakery ini tidak terlalu banyak limbahnya ya, mungkin cuma hanya sekadar sisa roti. Nah, untuk sisa rotinya ini biasanya digunakan untuk menjadi pakan ayam untuk mengurangi food waste secara efektif. Kemudian untuk limbah plastik dan kemasan lainnya itu eh, Depok Ubi Bakery membayar biaya iuran pengangkutan sampah sebesar 25.000 per bulan. Next. Oke, untuk kesimpulan dari kami, berdasarkan perhitungan kami, HPP per unitnya adalah 2.830, eh, yang dimana harga jualnya ini 5.000. Eh, Berarti marginnya ini sangat sehat. Terus untuk pengelolaan sampahnya juga Depok Ubi Bakery ini cukup baik ya. Terus untuk saran dari kami, pemanfaatan media digital perlu diperluas. Kemudian kehadiran Depok Ubi Bakery di media sosial atau e-commerce cukup membuka peluang pasar yang lebih luas. Kemudian kami menyarankan Depok Ubi Bakery juga untuk menggunakan kris sebagai metode pembayaran utama. Selain mempermudah transaksi, kris juga dapat mempercepat pencatatan masukan harian karena setiap pembayaran langsung terekam secara digital. Nah, berikut ini dokumentasi dari produk-produk dari Depok Ubi Bakery-nya sendiri. Ada roti sosis, ada keju, coklat, dan lain sebagainya gitu. Baik, mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih kurangnya presentasi kami pada hari ini. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses produksi dan perhitungan biayanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bu Delina. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.